Halo, halo, Assalamualaikum, selamat malam. Halo, 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 tes 1 2 3, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Halo, uh, hmm, hmm, Asik, asik. Sampul, 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 sampul. oke. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, halo, halo ya, jelas semuanya ya. Ini baru ada 2 orang ya. Oke, sambil menunggu ini kalau diperhatikan ini saya sambil mengupload slide-nya. Ini sambil diperhatikan di sini kita sambil review aja ya. Minggu kemarin itu kan kita sampai slide nomor 9, kemudian terputus, kemudian ada gangguan teknis. Pertemuan berikutnya jadi nggak sempat kita bahas lagi. Jadi coba kita lihat di sini, kita review dengan cepat ya. Kita review cepat saja bahwa kita berbicara tentang interaksi sosial, yaitu faktor pendorong terjadi interaksi sosial seperti bentuk-bentuk interaksi yang terjadinya lembaga, kelompok, dan organisasi sosial. Kita bicara juga tentang keteraturan sosial dan lembaga sosial dan kelompok sosial. Ini adalah materi yang ada dari bab 3 terkait dengan interaksi sosial. Kemudian
Interaksi sosial kita review sedikit ya. Interaksi sosial terbentuk oleh faktor-faktor apa yang membuat faktor-faktor interaksi sosial itu. Yang pertama karena adanya tindakan sosial, adanya kontak sosial, dan adanya komunikasi sosial. Ya. Oke, Santi 52 hadir. Mbak Sri Haryanti hadir. Oke. Waryanti. Oke. Suaranya nggak bersih. Coba Mbak Sri Haryanti suaranya jelas nggak? Halo, tes 1 2 3. Suaranya jelas nggak ya? Cempreng, suaranya cempreng. Oh gitu ya. Aduh, kenapa ya? Ini takutnya kalau saya utik-utik ada gangguan lagi. Tapi ya nggak apa-apa. Coba kita sedikit cek aja. Coba saya kecilkan. Halo, masih cempreng nggak suaranya sekarang? Halo, halo. Masih ya? Oh ya, sebentar deh. Kalau begitu kita sambil jalan saja deh. Nanti coba dilihat di rekamannya. Dilihat di rekamannya apakah ada gangguan atau tidak. Ya. Takutnya kalau saya masih utak-atik sekarang nanti malah jadi makin Oke, nggak apa-apa, kita coba lihat dulu ya. Sound, communication, recording, headset mikrofon, external mikrofon juga ini oke. Coba kita lihat. Back. Salah sebentar, properti sebentar. Halo. Halo, 1 2 3. Levelnya bersih. Mikrofon bus. Halo? Masih cempreng nggak ya? Oke ya. Oke ya. Halo, tes 1 2 3. Oke. Oke, Mbak ya. Halo? Sekarang oke, jelas ya. Oke lah. Benar, udah jelas semua nih ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Kita membahas faktor-faktor yang membentuk interaksi sosial seperti tindakan sosial, kontak sosial, dan komunikasi sosial. Ini adalah materi yang sudah kita diskusikan minggu lalu. Kita bicara juga tentang tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Itu adalah jenis-jenis daripada tindakan sosial. Jadi kita lihat kembali, ini sebenarnya sudah kita diskusikan minggu lalu tentang tindakan rasional instrumental itu seperti apa. Di sini contohnya tindakan memilih program antara jurusan SMA dengan mempertimbangkan bakat, minat, dan cita-cita. Jadi rasional instrumental, rasional itu artinya masuk di akal, ya, masuk ke dalam pikiran kita, jadi rasional, masuk akal. Jadi sesuai antara cara dan tujuan. Kemudian ada rasional berorientasi nilai. Ini contohnya adalah tindakan-tindakan yang bersifat agama, itu yang bercampur misalnya tayo. Kemudian tindakan tradisional, nah, kalau ini di Indonesia banyak banget. Tindakan-tindakan tradisional yang di Indonesia banyak seperti itu. Seperti upacara-upacara adat atau apa itu kan contoh-contoh dari tindakan tradisional. Dan upacara adat itu pasti merupakan tindakan sosial. Kenapa? Karena akan melibatkan banyak orang. Akan melibatkan banyak
komponen masyarakat. Kemudian tindakan sosial yang terakhir yaitu tindakan afektif, yaitu yang dilakukan seseorang yang berdasarkan perasaan atau emosi. Contohnya mengamuk, marah, ya kan, loncat-loncat karena senang, gembira, dan lain-lainnya. Itu adalah contoh-contoh jenis daripada tindakan sosial. Kemudian kita bicara tentang kontak sosial. Jadi kontak sosial itu kan berarti persinggungan antara individu ke kelompok, atau dari kelompok ke kelompok, atau dari kelompok ke individu. Nah, jadi kontak sosial di sini ada dua. Jadi kontak sosial yang langsung, halaman 47, ya, oke, halaman 47. Ini kita review yang minggu kemarin. Jadi ada kontak sosial, ya, kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kemudian melalui kontak sosial dari proses komunikasinya, ada kontak primer dan ada kontak sekunder. Kontak primer terjadi di awal komunikasi sosial, kontak sekunder terjadi jika disampaikan melalui pihak kedua, pihak ketiga lah, pokoknya pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang efeknya bisa ada penyimpangan-penyimpangan informasi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke komunikasi sosial. Di sini sudah ada contohnya, ini minggu kemarin juga sudah kita bahas. Komunikasi sosial, ada pengirim pesan atau komunikator, dan ada penerima pesan atau komunikan. Kemudian ada pesannya sendiri atau message dalam bahasa Inggris. Kemudian ada medianya. Dalam menyampaikan pesan kadang diperlukan semacam ada yang disebut dengan istilah encoding atau penyandian. Jadi yang sering terjadi antara miskomunikasi itu ketika terjadi ketidakcocokan antara encoding dan decoding. Artinya apa yang dimaksud oleh sang pengirim pesan, komunikator, itu tidak sama dipahami dengan sang penerima pesan atau komunikan. Ketika ada miskomunikasi ini, makanya harus dikomunikasikan ulang dengan istilahnya yang disebut feedback atau umpan balik. Jadi umpan balik itu dari si penerima pesan balik lagi ke pengirim pesan, seperti itu. Jadi komunikasi berarti hubungan atau bergaul dengan orang lain. Penyampai komunikasi disebut komunikator, penerima komunikasi disebut dengan komunikan. Jadi dari tiga hal di atas ya, yaitu tindakan sosial, kontak sosial, dan komunikasi sosial, kita jadi tahu bahwa ada pelaku interaksi sosial itu pasti lebih dari satu orang. Namanya juga interaksi sosial. Yang kedua, komunikasi sosial yang jelas di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang jelas. Contohnya seperti isyarat, body language kalau bahasa Inggrisnya ya. Body language atau roman muka atau ya body lah, gerakan badan gitu kan. Tindakan dan percakapan itu ada bentuk-bentuk dari komunikasi sosial juga. Ya juga ada dimensi waktu yang meliputi masa lampau, masa kini, dan masa depan. Masa yang akan datang itu juga bisa. Jadi dari interaksi yang sosial itu pasti ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Itu mengenai komunikasi sosial. Kemudian kita melihat ke bentuk-bentuk interaksi yang mendorong terjadinya lembaga, kelompok, dan organisasi sosial ada di halaman 49. Jadi bentuk interaksi sosial menurut jumlah pelakunya. Jadi ada macam-macam kan. Ada interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Ya ini mungkin sudah cukup jelas ya. Di slide nomor 7 ini bentuk interaksi sosial menurut jumlah pelakunya. Jadi dari seseorang ke kelompok, dari seseorang ke orang lain, kemudian dari kelompok ke kelompok, seperti itu. Mungkin ini bisa ditambahkan lagi dengan dari kelompok ke individu lagi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bentuk-bentuk interaksi sosial menurut proses berlangsungnya. Di sini ada yang disebut dengan imitasi. Imitasi itu adalah meniru perilaku atau tindakan orang lain. Ini jelas lah ini imitasi. Jadi biasanya anak muda
ABG gitu sering melakukan imitasi pada idolanya. Misalnya suka sama artis Korea, dia ikut-ikut gaya-gaya artis Korea dan dandannya, perilakunya, ya itu bentuknya adalah imitasi. Kemudian yang berikutnya bentuk interaksi sosial yaitu identifikasi diri, yaitu pengenalan diri yang berkaitan dengan peniruan, yaitu dekat dengan tadi dengan imitasi. Jadi kecenderungan seorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Ya anak muda sekarang suka artis Korea, dia ingin menyamakan dirinya sama seperti artis Korea atau seperti idolanya. Seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan sugesti, yaitu suatu proses yang menjadikan seorang individu menerima suatu cara atau langkah atau tingkah laku orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Jadi sugesti itu bisa diberikan kepada orang lain. Wujudnya bisa berbentuk rasa dan sikap atau tindakan, saran. Contohnya adalah seorang yang menderita penyakit menaun akan mudah tersugesti untuk pergi ke dukun karena dia ingin segera sembuh, ya kan? Terus remaja putus sekolah juga akan mudah terpengaruhi oleh kenakalan remaja, narkoba dan sebagainya. Itu karena sugesti juga. Hmm. Jadi sugesti itu ada bermacam-macam jenis. Ada sugesti kerumunan, ada sugesti negatif, dan ada sugesti prestise. Sugesti kerumunan contohnya apa? Contohnya adalah seperti orang lagi demo. Orang lagi demo itu orang yang asalnya penakut, orang yang asalnya pendiam, ketika demo dia jadi aktif, jadi beringas, jadi nakal, apa berbeda dengan seperti biasanya. Itu karena dia tersugesti oleh kerumunan, crowded suggestion. Jadi ya itu dia jadi ingin ikut ber berubah gitu kan. Nah, itu karena tersugesti kerumunan dan ini sering dimanfaatkan. Contohnya adalah uh, ketika belanja itu juga sering pakai sugesti. Orang belanja kan asalnya saya nggak mau beli itu, saya jalan-jalan aja nggak akan jajan. Tiba-tiba ketika sudah di kerumunan lihat temennya jajan, lihat orang lain makan, akhirnya jajan dan makan. Nah, itu sugesti kerumunan. Sugesti negatif ya jelas, jadi yang memberi efek yang negatif. Kalau sugesti prestise apa? Prestise itu gengsi, gengsi ya prestis. Jadi ingin ya gengsi lah orang Indo kan gitu, gengsinya tinggi ya, ya kalau gengsinya tinggi ya begitu. Kemudian interaksi sosial lainnya yaitu simpati, yaitu proses yang menjadikan seseorang merasa tertarik pada orang lain. Wah ini laki tertarik pada perempuan, itu pasti pakai simpati dulu. Atau perempuan lah tertarik pada laki-laki juga pasti karena simpati dulu. Kemudian dari simpati timbullah empati. Kalau ada empati itulah nanti jadi cinta. Kalau ada itu ya bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi ini terkait dengan komunikasi, terkait dengan berkomunikasi, terkait dengan berhubungan. Oke, sampai sini cukup jelas. Ada pertanyaan nggak? Halo, halo. Ada feedback dulu? Ya, silakan. Ada pertanyaan nggak? Suara saya jelas? Oke, nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kalau suaranya cukup jelas, ini sebenarnya kan kita hanya mereview saja dari minggu kemarin sambil menunggu teman-teman yang baru datang. Jadi kita terakhir itu sampai ke keteraturan sosial. Oke, keteraturan sosial itu kita lihat di sini ada unsur-unsur keteraturan sosial. Jadi kenapa kita perlu melakukan keteraturan sosial? Oke, keteraturan sosial ya. Keteraturan sosial itu kenapa perlu? Karena ya itu tadi negara akan baik kalau masyarakatnya baik. Masyarakat baik itu salah satunya adalah dengan adanya keteraturan, keteraturan sosial.
Oke, unsur-unsur keteraturan sosial itu apa saja? Ini bisa dilihat di halaman 52. Ya, dibuka modulnya halaman 52. Unsur keteraturan sosial itu ada tertib sosial. Tertib sosial, yang kedua adalah order, yang ketiga ada keajigan, dan yang keempat adalah pola. Itu ada di halaman 52. Tertib sosial. Sebentar. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi unsur keteraturan sosial, tertib sosial, order, keajigan, dan pola. Tertib sosial, suatu masyarakat dinyatakan tertib jika terdapat keselarasan antar tindakan anggota masyarakat dengan nilai-nilai dan norma-norma. Itu yang disebut dengan tertib sosial. Jadi di masyarakat itu kan ada norma-norma, nilai-nilai, adat istiadat. Itu yang oleh masyarakatnya dijunjung tinggi, ditaati, dipatuhi, maka itu akan disebut dengan tertib sosial. Ciri-ciri tertib sosial itu apa? Yang pertama itu ada sistem nilai dan norma yang jelas. Jadi aturan-aturannya jelas, nilainya apa saja, nilai-nilainya, norma-normanya apa saja. Dan yang berikutnya adalah individu atau kelompok di masyarakat yang memahami dan mengamalkannya gitu. Jadi dia tahu bahwa ini norma-norma masyarakat ini, oh boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, dan itu dijalankan. Itu dijalankan, makalah dia disebut dengan tertib sosial. Kemudian yang berikutnya adalah order. Pengertian order dalam sehari-hari bisa diartikan perintah atau pesanan. Tapi dalam sosiologi, social order adalah suatu sistem atau tatanan norma atau nilai sosial yang diakui dan dipatuhi masyarakat. Jadi order di sini identik identik dengan norma dan nilai-nilai. Identik dengan norma dan nilai-nilai. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita bicara tentang keajegan. Keajegan adalah suatu keadaan yang memperlihatkan kondisi keteraturan sosial yang tetap dan berlangsung terus-menerus. Misalnya di sini dicontohkan orang yang setiap hari ke sekolah, anak sekolah yang ke sekolah tiap hari dia akan selalu menggunakan seragam. Itu ajeg, jadi pasti. Sama seperti orang yang pergi naik motor selalu pakai helm, itu ajeg. Jadi pasti, itu ajeg. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke pola. Pola di sini berbeda dengan keajegan. Ya, yang lebih menonjolkan suatu ciri sifat kelangsungan yang tetap pada suatu interaksi sosial. Pola lebih berkaitan dengan bentuk suatu interaksi sosial. Jadi pola itu berupa bentuk interaksi sosial. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini kita lanjutkan dengan faktor-faktor yang mendorong keteraturan sosial. Ya kan? Nah, bisa kita lihat tadi unsur keteraturan sosial kita disimpulkan bahwa keteraturan sosial merupakan kondisi dinamis dari suatu masyarakat, ya, karena masyarakat itu kan kumpulan orang-orang, jadi dia bersifat dinamis, dia berubah-ubah, tapi perubahannya yang teratur itulah yang disebut dengan tertib, teratur. Kemudian kondisi dinamis dalam suatu masyarakat sedemikian rupa tertib dan teratur sehingga mampu mencegah ancaman, gangguan, hambatan, ATHG, ya kan. Sama seperti fungsi daripada nilai-nilai dan norma-norma itu ada di istiadat juga sama dari orang tua kita, dari tokoh-tokoh adat gitu. Mereka memahami bahwa norma, nilai-nilai dan norma-norma itu, aturan-aturan itu pasti ada latar belakangnya dan ada poin positifnya. Kenapa dia ada aturan, norma, dan nilai itu? Seperti itu. Jadi masyarakat akan tertib kalau dia menjalani itu, tapi dia tidak menjalani itu, maka masyarakat akan mendapatkan ancaman atau gangguan atau hambatan seperti itu. Kondisi dinamis terwujud sebagai akibat adanya sistem pengendalian sosial yang disepakati dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat secara konsekuen. Ya, ini dengan kata lain bisa disebut dengan istilahnya hukum, peraturan, hukum, undang-undang, kan itu semuanya sistem pengendalian sosial. Ya.
Oke, faktor pendorong keteraturan sosial ini kita lihat di sini ada yang disebut dengan kerjasama atau kooperasi. Ya, kooperasi itu kerjasama merupakan bentuk utama dari proses interaksi sosial. Kenapa? Karena ya orang satu dengan orang lain akan berhubungan. Tujuannya apa? Pasti saling memanfaatkan untuk mencapai suatu kepentingan. Nah, itu maka diperlukan kerjasama, ya kan? Pasti kayak misalnya saya ingin beras, maka saya akan berhubungan dengan tukang beras, gitu kan. Tukang beras ingin punya beras, maka berhubungan dengan petani, seperti itu. Jadi ada kerjasama-kerjasama karena kerjasama-kerjasama itulah yang menjadi inti daripada interaksi sosial. Jadi kerjasama kita beda-bedakan. Ada kerjasama yang spontan atau kerjasama yang timbul secara tiba-tiba. Kemudian ada kerjasama langsung atau direct cooperation yang kerjasama terjadi karena adanya perintah atasan atau penguasa. Kemudian ada kerjasama kontrak atau contractual cooperation, yaitu kerjasama biasanya disetujui bersama untuk jangka waktu tertentu. Nah, kerjasama kontrak ini biasanya kayak bisnis, itu kan ada yang disebut dengan MOU ya, Memorandum of Understanding, itu ibaratnya kerjasama kan. Contohnya kayak pakai C dengan Indosuara, itu kan kerjasama kontrak misalnya. Kemudian ada kerjasama tradisional. Kerjasama tradisional atau traditional cooperation itu kerjasama terbentuk karena adanya sistem tradisi yang kondusif. Ya, sistem yang kondusif. Oke, kita lanjut. Nah, selain kerjasama, faktor pendorong keteraturan sosial itu kita lihat ada yang disebut dengan akomodasi. Namun sebelum kita bicara ke akomodasi, ada banyak hal yang terkait dengan masalah kerjasama ini. Contohnya, pola kerjasama yang didorong oleh motivasi untuk menghadapi tantangan alam yang masih keras. Itu kalau zaman dulu kan babat alas istilahnya. Kalau orang Jawa bilang babat alas, jadi orang mau buka kampung, dia buka-buka hutan gitu kan, seperti itu. Yang kedua, melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga massal. Jadi itu tadi babat alas itu kan nembangin pohon yang gede-gede, nggak kuat dia kalau ngerjain sendiri, maka dia akan bekerja sama dengan yang lain. Kemudian melakukan upacara yang sifatnya sakral atau suci. Ya ini jelas lah, kayak kalau upacara adat kan pasti banyak orang. Kemudian acara kerjasama yang lain, misalnya menghadapi serangan musuh dari luar. Itu kalau zaman dulu kan suka ada perang antar suku juga. Seperti itu. Jadi tradisi kerjasama di Indonesia sudah dikenal dengan istilah gotong royong. Jadi banyak segala macam jenis kerjasamanya di Jawa, di Bali, di Sulawesi. Pokoknya di seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia sering dan mengakui adanya kerja sama. Seperti itu. Kemudian kerjasama dibedakan antara kerjasama masyarakat desa dan masyarakat kota. Yaitu tadi kerjasama masyarakat desa misalnya apa? Yaitu karena dia nggak bisa ngerjain sendiri, menghadapi alam yang susah, nah seperti itu. Tapi kalau kerjasama dengan orang kota gimana? Berbagi kepentingan atau berbagi keuntungan, seperti berbisnis, seperti itu kan. Kemudian menghindarkan persaingan bebas dan untuk menggalang rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Itu kalau di kota, kalau di desa lain lagi. Ditinjau dari pelaksanaannya, kerjasama menurut James Thompson kita bagi menjadi 4. Ada kerukunan, ada bargaining, ada kooptasi, dan ada koalisi. Jadi itu ada di buku di halaman 54. Ya, di buku halaman 54.
Kerukunan berupa gotong royong dan tolong menolong. Bargaining atau kerjasama yang dilaksanakan dasar perjanjian atau jasa, barang dan jasa dua organisasi. Kooptasi yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam organisasi. Sedangkan koalisi atau penggabungan atau persatuan yaitu kerjasama dilaksanakan oleh dua organisasi yang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Ya ini contohnya ya kayak di parlemen ada koalisi Indonesia Hebat, ada koalisi Merah Putih ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke akomodasi ya. Akomodasi adalah upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu konflik atau pertikaian. Akomodasi bisa juga diartikan sebagai keadaan atau kondisi selesainya suatu konflik atau pertikaian. Jadi poinnya kalau ada akomodasi itu berarti ada konflik, sebelumnya ada konflik. Tujuan daripada akomodasi adalah mengurangi perbedaan paham, pertentangan politik, atau permusuhan. Yang berikutnya adalah mencegah terjadinya ledakan konflik. Mengupayakan adanya akomodasi di antara masyarakat dengan sistem kasta. Kemudian mengupayakan terjadi proses pembauran atau asimilasi. Nah, jadi kalau di buku ada gambarnya di halaman 54 ada kelompok A, kelompok B. Ini keduanya berkonflik. Konflik itu bisa macam-macam kan penyebabnya bisa perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, berebut lahan dan sebagainya. Itu menjadi konflik. Nah, konflik ini kemudian berproses. Proses itu akhirnya menyebabkan akomodasi, yaitu akhir dari konflik, ya kan? Selesainya konflik dengan akomodasi. Akomodasi ini nanti berakhir menjadi asosiasi atau persatuan, kesepakatan itu hasil daripada konflik. Selanjutnya kita lanjutkan pada bagian berikutnya yaitu faktor-faktor penghambat keteraturan sosial. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan langsung saja diketik di layar komputer Anda. Silakan yang baru datang juga, silakan kalau ada pertanyaan. Oh, akomodasi. Maksud tadi akomodasi kan tadi disebutkan bahwa akomodasi itu adalah akhir daripada konflik. Jadi, kita mundur lagi sedikit. Jadi, akomodasi itu adalah upaya untuk mencegah atau penyelesaian dari suatu konflik atau pertikaian. Jadi, bisa kita lihat di sini bahwa akomodasi adalah penyelesaian akhir daripada konflik. Jadi berakomodasi itu artinya ketika ada misalnya ada dua pihak yang berkonflik, masing-masing punya kepentingan kan. Dengan kepentingannya itu, contoh yang umum aja begini, contoh umum. Politik aja lah kita lihat ada koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Merah Putih di parlemen ya. Itu kan konflik tuh. Koalisi Indonesia Hebat megang pemerintahan, akhirnya koalisi Merah Putih memegang parlemen. Maka itu kan untuk mencegah konflik, maka diakomodasi. Contohnya akomodasinya apa? Misalnya ditawarkanlah jabatan menteri untuk partai-partai KMP. Nah, itu ada contoh akomodasi. Itu contohnya. Contoh umum banget sekali. Itu kan ada konflik nih kan.
konflik antara koalisi merah putih dengan konflik Indonesia Hebat. Kemudian untuk akhir dari konflik itu diakomodasi, misalnya oke lah kalau gitu kita damai, nggak perlu ribut lagi konfliknya. Nah, kepentingannya diakomodir, akomodasi, misalnya oke lah kalau gitu saya angkat kamu jadi menteri misalnya, tapi kamu nggak boleh jadi oposisi, dukung program saya misalnya, kata pemerintah. Ya seperti itu. Jadi itulah yang bisa kita lihat contoh nyatanya daripada akomodasi. Ya, jelas nggak contoh akomodasinya? Itu yang sehari-hari ya, jelas itu konflik politik yang lagi ramai sekarang. Kalau jelas nggak ada pertanyaan, oke, kita lanjutkan ke faktor-faktor penghambat keteraturan sosial. Yang pertama itu adalah persaingan. Yang kedua adalah kontroversi. Dan yang ketiga adalah pertentangan atau konflik sosial. Ini ada di buku modul halaman 55. Jadi persaingan itu adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif melalui pertandingan tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lain. Ya. Contohnya apa nih persaingan? Dulu persaingan menjadi presiden Indonesia. Itu kan kompetitif itu, pertandingan pilpres pemilihan presiden. Itu bersaing Joko Widodo melawan Prabowo Subianto gitu kan. Nah, itu namanya persaingan. Mengapa ini menghambat keteraturan sosial? Ya itu tadi akhirnya kan terjadi kayak sekarang kan terjadi kayak ada dua blok. Dua blok masing-masing pendukung ya kan seperti itu. Jadi persaingan akan baik jika fungsi positif ya. Persaingan memiliki fungsi yang dinamis, yaitu menyalurkan daya kreativitas yang berkembang untuk maju, kemudian menyalurkan daya juang yang sifatnya bersaing, kemudian memberikan stimulus atau rangsangan berkembang untuk maju atau berprestasi. Kemudian untuk menyeleksi penempatan dan kedudukan seseorang dalam hierarki atau susunan organisasi secara cepat dengan kemampuannya. Kemudian persaingan itu untuk memastikan spesialisasi atau keahlian khusus yang menghasilkan sistem atau cara pembagian kerja secara efektif dan tepat guna. Persaingan ruang lingkupnya apa saja? Ini ada di buku di halaman 55 ya. Itu ada bidang ekonomi, bidang sosial ekonomi, contohnya untuk perdagangan. Ya, perdagangan jelas bersaing antar satu toko dengan toko lain, antar satu negara dengan negara lain. Indonesia dengan Taiwan juga bersaing dalam rangka apa? Ekspor dan impornya. Kemudian oke. Kemudian bidang sosial budaya, bidang kesenian dan olahraga ya. Itu jelas mereka melakukan apa yang disebut dengan persaingan. Makanya olahraga itu suka ada lomba-lomba, itu jelas itu merupakan bentuk daripada persaingan. Kemudian bidang sosial politik, misalnya dalam bidang pemerintahan dan organisasi politik, kayak pemilihan ketua partai, ya kan, pemilihan ketua DPR, itu juga persaingan, sama. Jadi bidang keagamaan, misalnya antar kelompok, wah kalau antar kelompok atau sekte, wah ini kalau di luar negeri, kalau di Indonesia harusnya tidak. Jadi hasil akhir dari suatu persaingan yang berhasil antara lain adalah
terjadinya perubahan sikap dan kepribadian yang makin mantap, yang makin oke, karena dia tujuannya bersaing itu akan menimbulkan kemajuan, semangat bersaing untuk maju. Sama seperti teman-teman ini belajar di sini kan, bersaing bersama untuk mendapatkan nilai yang paling bagus. Kemudian yang berikutnya timbulnya daya juang yang dinamis, ya kan, progresif, semangat untuk maju. Adanya rasa percaya diri, ya. Kemudian makin kokohnya solidaritas atau kesetiakawanan atau kebanggaan kelompok. Tapi kita harus mengawasi bahwa persaingan ini harus kita kelola dengan baik supaya bersaing secara sehat, ya. Bersaing secara sehat. Caranya gimana? Cara apanya nih? Cara bersaing secara sehat. Nah, contoh cara bersaing secara sehat itu kayak di olahraga. Kita ada yang namanya sportif, ada yang namanya fair play. Bermain adil dan sportif. Nah, bersaing secara sehat, yaitu tadi bersaing secara sehat itu nggak pakai curang-curang, istilahnya begitu. Ya, nggak pakai curang-curang, nggak saling menjatuhkan, nggak membuat, ya itu tadi udah dicontohkan lah. Ya, contoh yang bersaing secara sehat itu contohnya kayak olahraga. Di olahraga itu kan ada wasit, ya kan? Nah, itu contoh bersaing secara sehat. Itu di khususnya lewat pendidikan. Jadi bersaing secara sehat itu tadi disebutkan tidak melakukan kecurangan. Jadi bersaing itu apa adanya. Jadi sama-sama mau maju kan, tujuannya sama, pemilihan presiden, sama-sama ingin memajukan Indonesia gitu kan. Itu bersaing secara sehat, ya udah. Caranya gimana? Dengan memperjuangkan visi dan misinya, ya kan, sama-sama. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu kontraversi ada di halaman 56. Oke, jelas ya pertanyaannya ya, cara bersaing secara sehat ya. Jadi bersaing secara sehat itu berarti kita uh, bersepakat mengikuti aturan dan yaitu tadi sama-sama untuk maju kan. Kayak belajar misalnya. Kayak pelajar nih, anak sekolah mau bersaing secara sehat. Oke, kita balapan siapa yang jadi ranking 1 misalnya. Ya bersaing secara sehat, ngumpulin tugas, ngerjain apa segala macam. Yang cara tidak sehatnya apa misalnya dengan nyogok guru misalnya seperti itu kan. Nah, itu kan tidak sehat. Seperti itu. Jadi jelas ya? Ya, persaingan itu karena kita bicara ini kan interaksi sosial ya. Jadi persaingan antar individu, persaingan antar kelompok, itu juga ada persaingan kan, tapi kita inginkan adalah persaingan yang positif, persaingan yang menjadi pendorong, uh, jadi tidak menghambat akan keteraturan sosial. Kan di sini udah disebutkan bahwa salah satu yang penghambat keteraturan sosial itu karena ada persaingan. Itu tadi ego, masing-masing kelompok ingin menang. Nah, itu yang akan menghambat keteraturan sosial. Maaf, sebentar ya. Nang, udah jam berapa ini? 10. Tidur. Karehan. Oke, sorry interupsi ya. Ini udah jam 10. Matiin. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, kontraversi. Apa itu kontraversi? Kontraversi adalah bentuk proses sosial yang berbeda di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontroversi antara lain sikap tidak senang baik secara terbuka maupun tertutup, kan? Ditujukan baik pada perorangan maupun pada kelompok. Kontraversi.
Ya, inilah ibaratnya ya gitu. Ketika selesai persaingan misalnya, maka akan timbul kontroversi. Karena proses sosial yang berbeda di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Nah, ini bisa berubah menjadi pertentangan. Konflik kontroversi itu mencakup 5 subproses. Proses kontroversi itu pertama adalah kontroversi umum, seperti penolakan, keengganan bertemu dengan pihak lain, pengacauan pihak lain, dan perbuatan kekerasan. Kemudian kontroversi sederhana, seperti memaki-maki, menyangkal pihak lain, memfitnah, menyebarkan surat selebaran. Nah, kemudian yang berikutnya, kontroversi intensif, seperti penghasutan dan mengecewakan pihak lain. Kemudian yang keempat, kontroversi yang bersifat taktis, seperti apa yang bersifat taktis itu intimidasi, provokasi, mengganggukan pihak lawan dan sebagainya. Ini adalah kontroversi. Inilah jenis-jenis proses daripada kontroversi. Tipe-tipe umum daripada kontroversi itu adalah kontroversi yang menyangkut generasi. Misalnya perbedaan pendapat antara senior dan junior, antara yang tua dan yang muda, antara pria dan wanita. Itu contoh. Menyebut generasi antara tua dan muda, senior dan junior misalnya. Kemudian kontroversi menyangkut perbedaan jenis kelamin, gender, ya kan, perbedaan pendapat antara wanita dan pria. Kemudian ada kontroversi parlementer menyangkut hubungan yang mayoritas dan minoritas di dalam masyarakat. Jadi solusinya untuk kontroversi ini adalah pendidikan. Semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat, semakin luas pengetahuannya. Orang yang berpengetahuan luas setidaknya tidak akan berpandangan sempit. Seperti itu. Jadi untuk kontroversi, kontra beda dengan kontrol ya. Kalau kontroversi itu ibaratnya kontroversi itu kayak menarik perhatian orang banyak, lain dari biasanya atau aneh, hal aneh. Nah, itu yang disebut dengan kontroversi. Ya, sebentar. Kak? Udah 2 kali ya. 2 kali nih, catat. Ya, jadi kontroversi dengan kontraversi itu berbeda. Katanya dari kata kontra, kontra dan kontrol. Kontroversi dengan kontraversi itu berbeda. Oke? Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, yang terakhir, jadi tadi udah disebutkan ada faktor-faktor penghambat keteraturan sosial ya. Faktor-faktor penghambat keteraturan sosial. Jadi yang pertama adalah persaingan, yang kedua adalah kontroversi, dan yang ketiga adalah pertentangan atau konflik sosial. Jadi proses sosial antar perseorangan atau kelompok masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai. Ini nih. Ya, ini jelaslah kalau konflik sosial itu ada gap atau jurang pemisah yang mengganjal. Jadi seharusnya mereka bisa berinteraksi, tapi karena ada gap ini maka mereka tidak bisa. Contohnya konflik sosial yang banyak-banyak ini ya kayak di Indonesia ya antar suku aja atau antar agama itu rawan bisa jadi konflik sosial karena ada gap gitu kan antar suku A dengan suku B ada gap maka akan timbul konflik. Jadi hal yang menimbulkan pertentangan atau konflik adalah perbedaan pendapat mengenai suatu masalah prinsip. Kemudian perselisihan paham yang berkepanjangan yang mengusik harga diri dan kebanggaan masing-masing pihak.
Yang ketiga adalah benturan kepentingan mengenai suatu objek yang sama. Itu perbedaan sistem nilai dan norma dari kelompok masyarakat yang berlainan budayanya. Kemudian perbedaan kepentingan politik kenegaraan baik dari satu negara maupun antar negara. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada di buku di halaman 56. Ayo, ayo, nurut. Ayo, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, kita lanjutkan. Jadi penyebab konflik pertentangan ya paling sering itu karena perbedaan pendapat mengenai masalah yang prinsip. Perselisihan paham, benturan kepentingan, perbedaan sistem nilai dan norma, ini udah jelas lah. Kita mungkin sering kita lihat perbedaan masalah yang prinsip, perselisihan paham, perbedaan ideologi, itu sering menjadi penyebab terjadinya konflik. Kemudian kita lanjutkan. Jadi apa yang timbul akibat yang ditimbulkan dari suatu konflik atau pertentangan diantaranya timbulnya rasa solidaritas di dalam kelompok. Kemudian berubahnya sikap atau kepribadian baik mengarah positif maupun negatif, terjadinya perubahan sosial yang mengancam keutuhan kelompok, jatuhnya korban manusia, iya. Kalau konfliknya udah perang antar suku pasti ada korban. Kemudian terjadinya negosiasi atau pembicaraan untuk perdamaian. Ya, pasti. Kalau udah konflik pasti kan akan ada juru damai, biasanya ada negosiasi. Jika terjadi negosiasi, akhir dari konflik akan menyebabkan salah satu pihak menjadi kalah dan pokok permasalahannya akan dinominasi oleh sang pemenang. Nah, negosiasi atau perundingan dalam konflik itu apa saja? Itu bisa kita lihat di halaman 57 ya. Di halaman 57 itu ada yang namanya kompromi, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga adalah konversi, yang keempat adalah coercion, yang kelima mediasi, yang keenam arbitrase, yang ketujuh konsolidasi, yang kedelapan adjudikasi, yang kesembilan segregasi, dan yang ke-10 itu adalah gencatan senjata. Ini adalah semua jenis-jenis daripada negosiasi. Kompromi itu apa? Kompromi itu ya kedua belah pihak saling mengalah, itu namanya kompromi. Kalau toleransi itu apa? Jadi saling menghargai dan menghormati pendirian dari pihak lain. Kemudian konversi. Konversi itu jika salah satu pihak bersedia untuk mengganti atau mengubah dan menerima pendapat orang lain. Koersi yaitu penyelesaian konflik melalui proses yang dipaksakan. Mediasi itu mengundang pihak ketiga. Kalau arbitrase juga sama melalui pihak ketiga yang dipilih oleh kedua pihak yang bertikai. Kalau mediasi itu pihak ketiganya adalah orang yang netral, yang sebagai penasehat. Kemudian yang ketujuh adalah konsolidasi, yaitu usaha untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dalam suatu perundingan agar diperoleh persetujuan bersama. Kemudian adjudikasi. Adjudikasi yaitu penyelesaian perkara atau pangkal pertentangan di pengadilan.
Yang terakhir, yang berikutnya adalah segregasi, yaitu upaya untuk saling memisahkan diri dan saling menghindar di antara pihak-pihak yang bertikai dalam rangka mengurangi ketegangan. Segregasi untuk memisahkan diri dan menghindar. Iya, jadi nggak ketemu dulu misalnya, jangan kontak dulu. Nah, itu adalah salah satu bentuk segregasi. Dan yang sering kita dengar itu adalah gencatan senjata. Jadi kalau konflik-konflik perang, konflik itu biasanya kan fisik, perang misalnya. Maka untuk mencegah itu diadakan gencatan senjata supaya tidak terjadi peperangan. Seperti itu. Oke, sampai sini jelas, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini contoh coercion. Coercion itu penyelesaian suatu konflik melalui proses yang dipaksakan. Contohnya begini. Contoh coercion ya. Jadi contoh coercion yaitu kan penyelesaian konflik dengan dipaksa, proses yang dipaksakan. Contohnya kan misalnya ada dua belah pihak, misalnya dua suku berkonflik. Nah, untuk mendamaikannya misalnya pemerintah memaksa salah satu pihak untuk apa misalnya mengalah dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk daripada coercion. Ya, coercion itu kan dipaksa, misalnya melalui oleh pemerintah atau oleh pihak lain, seperti itu. Seperti itu. Jadi itu adalah contoh daripada coercion. Oke, ada lagi pertanyaan yang lainnya? Silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oke, silakan. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Lembaga sosial. Lembaga sosial dan kelompok sosial. Itu kita lanjut ke halaman 58 ya. Oke, halaman 58. Lembaga sosial dan kelompok sosial. Bahasan mengenai lembaga sosial kehidupan masyarakat erat hubungannya dengan kelompok sosial. Jadi yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial dikemukakan oleh banyak ahli. Nah, kita ambil salah satunya saja, bahwa suatu lembaga sosial merupakan suatu organisasi pada pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas atau kegiatan kemasyarakatan dan hasilnya terdiri atas adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan yang secara langsung atau tidak tergabung dalam suatu unit yang fungsional. Seperti itu.
Di sini ada beberapa definisi menurut para ahli mengenai lembaga sosial. Jadi, menurut pakar, kita ambil kesimpulannya di bagian bawah dari halaman 58. Lembaga sosial adalah seperangkat ketentuan, aturan, norma sosial yang sudah demikian mendalam atau internal, sudah melakukan internalisasi sehingga keberadaannya disepakati dengan rasa tanggung jawab oleh seluruh anggota masyarakat. Sudah memasyarakat atau sudah institusional. Lembaga sosial mengatur berbagai pola kehidupan tertentu dalam masyarakat. Misalnya dalam keluarga dan kekerabatan, di bidang keagamaan, di bidang pendidikan, perekonomian, politik, pemerintah, dan kesenian, dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Jadi lembaga sosial itu memiliki tingkat kekalahan tertentu, ya. Lembaga sosial juga mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga sosial juga mempunyai apa? Alat-alat kelengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Lembaga sosial mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak tertulis. Oke, yang dimaksud dengan lembaga sosial itu memiliki kekekalan tertentu, yaitu adanya sistem kepercayaan dan tindakan yang akan menjadi lembaga sosial setelah melewati waktu yang lama. Jadi sesuatu itu yang dilakukan oleh masyarakat secara lama, secara kekal gitu kan, makanya disebut dengan tingkat kekekalan, itu artinya sudah melembaga. Jadi kayak ibaratnya adat istiadat, orang kalau ditanya sejak kapan sih misalnya adat orang tua kita atau norma-norma nilai-nilai di masyarakat itu bahwa hal A itu nggak boleh dilakukan atau hal B itu boleh dilakukan. Nah, itu karena adanya melewati waktu-waktu tertentu yang kita sebut dengan tingkat kekekalan. Kemudian, lembaga sosial juga jelas, dia akan memiliki satu atau beberapa tujuan. Satu atau beberapa tujuan. Seperti itu. Ini jelas. Jadi pasti lembaga sosial pasti memiliki tujuan. Nggak mungkin tidak. Jadi pasti dia akan memiliki tujuan untuk apa lembaga sosial itu didirikan. Atau untuk apa lembaga sosial ini ada. Seperti itu. Mempunyai alat-alat kelengkapan. Ya iya jelas. Lembaga sosial harus memiliki kelengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ya alat-alatnya itu apa misalnya. Organisatoris misalnya ada pimpinannya, ada penegak peraturannya, ada yang bagian menjaga peraturan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, lembaga sosial mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak tertulis, ya. Itu udah jelas. Biasanya aturan tertulis dan tidak tertulis, ya kayak tradisi itu kan ada aturan-aturan yang ditulis dan ada yang tidak. Seperti itu. Jadi, lembaga sosial adalah seperangkat ketentuan norma sosial yang sudah sedemikian mendalam diterima di masyarakat. Kemudian, lembaga sosial juga mengatur berbagai pola kehidupan tertentu dalam masyarakat. Ya, mengatur kehidupan tertentu dalam masyarakat. Oke, contoh lembaga sosial itu apa ya? Oke, contoh lembaga sosial. Contoh lembaga sosial, ya. Contoh lembaga sosialnya itu apa? Ya. Nah, ada yang bisa jawab nggak teman-teman dulu nih sebelum saya jawab? Contoh lembaga sosial. Contoh lembaga sosial itu misalnya apa ya? Karena dia tingkat kekekalan tertentu mempunyai nilai-nilai atau norma-norma, misalnya kayak apa ya? Contoh lembaga sosial contohnya di masyarakat itu ada masjid. Masjid itu ada pengurusnya. Atau yang lebih simpel itu jadi kepengurusan masjid itu adalah salah satu
bentuk daripada lembaga sosial. Nah, lembaga sosial mengatur berbagai pola kehidupan tertentu dalam masyarakat, yaitu tadi contohnya lembaga amil zakat, yayasan yatim piatu, betul, bisa yayasan yatim piatu. Lembaga amil zakat itu jelas, uh, itu disebut dengan lembaga sosial. Ini kalau kita bicara lembaga sosial, artinya kan kita ada nilai-nilai, ada norma-norma, ada alat-alat kelengkapan. Yaitu tadi ada orang-orang yang menjalankannya, ada aturan undang-undangnya. Makanya kalau di yayasan itu biasanya ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, jadi kayak organisasi ya. Yayasan yatim piatu itu adalah lembaga sosial. Kenapa? Karena itu melibatkan orang banyak, mengumpulkan anak yatim. Kemudian dia juga misalnya lembaga amil zakat. Itu kalau di Islam itu kan itu jelas karena dia ada nilai-nilai Islam bahwa zakat itu adalah wajib buat umat Islam. Nah, itu udah jelas. Jadi ketika itulah maka dia melembaga ke dalam masyarakat Islam dan membentuk yang disebut dengan lembaga amil zakat. Nah, itu juga contoh daripada lembaga sosial. Demikian. Jelas? Oke? Ada pertanyaan? Lagi silahkan yang mau bertanya. Silakan, ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok sosial. Kelompok sosial, apakah kelompok sosial itu? Ya, kita di sini adalah ikatan antara manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena adanya satu kepentingan. Jadi, kepentingan yang sama, misalnya itulah kelompok sosial. Contoh kelompok sosial. Kelompok sosial masyarakat miskin Indonesia gitu kan, atau kelompok sosial masyarakat eh, gabungan TKI Indonesia, itu ada kelompok sosial juga ya. Jadi ikatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan persamaan kepentingan. Makanya ikatan BMI Taiwan, nah, itu juga kelompok sosial. Nah, kita lihat di sini menurut besar atau banyaknya anggota kelompok itu dibagi dua, ada kelompok sosial yang kecil, ada kelompok sosial yang besar. Kelompok sosial yang kecil contohnya adalah keluarga inti. Itu ada ayah, ibu, anak. Itu kelompok sosial kecil. Kelompok sosial besar contohnya adalah kalau di suku bangsa itu ada yang namanya marga-marga kayak di Batak. Nah, itu kan kelompok sosial besar karena gabungan beberapa keluarga. Atau keluarga negara sendiri pun bagian dari kelompok sosial yang besar. Jadi masalah negara itu adalah masalah sosial. Jadi ketika masalah sosial didiemin terus lama-lama bisa jadi masalah negara. Seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, kita lanjut. Kita lanjut ya. Jadi dari proses terbentuknya, dari proses terbentuknya kelompok sosial itu ada kelompok semu dan ada kelompok nyata. Kelompok semu itu apa ya? Khalayak ramai, yaitu proses terbentuknya sementara karena terkait kepentingan sesaat dan tidak terorganisir. Sedangkan kelompok nyata disebut organisasi sosial, itu dibentuk secara terorganisasi untuk kepentingan tertentu. Ya ini tadi kelompok nyata organisasi sosial dibentuk untuk kepentingan tertentu. Apa bedanya lembaga sosial dan kelompok sosial? Mantap. Jadi kalau lembaga sosial adanya aturan-aturan dan norma-norma. Kalau kelompok sosial itu relatif tidak terlalu terikat. Itu bedanya. Kalau lembaga itu terikat, ada aturan, norma-norma, nilai-nilai. Kalau kelompok sosial itu cuma karena kepentingannya sama aja, makanya jadi berkelompok. Tapi kalau lembaga sosial itu bisa diikut, ada aturannya, ada undang-undangnya, ada prosesnya. Jadi
Ibaratnya lembaga sosial contohnya Yayasan Yatim Piatu atau contohnya tadi lembaga amil zakat. Seseorang itu bisa jadi lembaga sosial ambil zakat itu setelah misalnya didaftarkan ke negara, setelah dibentuk adanya akte notaris yayasan misalnya. Seperti itu adalah contoh-contohnya lembaga sosial. Tapi kalau kelompok sosial kadang dia tidak perlu aturan-aturan yang baku. Itu hanya karena kepentingan yang sama saja, gitu. Jadi kelompok sosial adalah sekelompok manusia yang berbeda dalam satu suasana tertentu karena ada kepentingan tertentu akan merasa terikat satu sama lain. Nah, ikatannya itu bisa ikatan semu, bisa ikatan nyata, yaitu seperti itu. Ya, jadi kelompok sosial contohnya karena Jokower, ada tahu namanya Jokower? Itu kan kelompok sosial, relawan Jokowi. Apa itu? Itu kelompok sosial sebenarnya. Karena ya dia bukan berupa lembaga, namanya juga relawan. Bukan berupa lembaga, tapi ibaratnya identik dengan kelompok sosial. Kenapa? Karena kepentingannya sama, mendukung Jokowi misalnya. Itu jadi relawan Jokowi. Itu kan kelompok sosial. Karena ada kepentingan tertentu. Tapi dia tidak punya aturan. Jadi relawan Jokowi itu nggak punya kartu anggota. Tapi kalau lembaga sosial kayak yayasan, kayak ambil zakat, itu kan ada pengurusnya tuh, ada SK-nya, pakai SK, ada kartu anggota misalnya, ya seperti itu. Jadi itu jelas ya, Mbak Sri Haryanti. Oke, silakan teman-teman yang lain boleh kamu bertanya juga. Dilihat dari erat atau tidaknya ikatan kelompok, maka kelompok sosial dibagi menjadi dua. Ada kelompok paguyuban, ada juga kelompok patembayan. Ya, kalau kelompok paguyuban itu apa? Ciri-cirinya adanya ikatan kebersamaan kolektif yang kuat, terbentuk karena waktu yang lama dan adanya ikatan emosional dan kekeluargaan atau hubungan dan kedaerahan yang sama. Ini kalau kayak di Jawa Tengah sering banyak sekali kayak paguyuban-paguyuban, termasuk di Jakarta misalnya paguyuban perantau Tegal misalnya, paguyuban perantau Banyumas, paguyuban perantau Jogja misalnya. Itu mereka sama-sama jadi warga warga Jogja atau warga Tegal yang bekerja dan hidup di Jakarta. Mereka sama-sama ikatannya kuat, kebersamaan, akhirnya mereka bikin paguyuban itu tadi. Erat gitu. Sedangkan ada kelompok patembayan yang sengaja dibentuk dan diorganisasikan sejumlah orang untuk memenuhi kepentingan tertentu. Ya ini kayak ibaratnya seperti ormas-ormas itu ya, patembayan itu. Kalau disebut sebagai contoh, patembayan itu contohnya ya partai politik juga sama bagian daripada patembayan karena kepentingan tertentu gitu kan. Seperti itu. Oke, jelas? Sip. Nggak ngantuk kan? Kalau ngantuk bilang aja tidur. Kita masih ada waktu 15 menit lagi ke depan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Oh, nggak ngantuk. Oh ya, syukurlah kalau yang nggak ngantuk udah minum kopi kan. Ya, yang udah minum kopi ada pisang goreng ya. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu dinamika dan perubahan sosial budaya. Dinamika dan perubahan sosial budaya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Saya juga mau minum kopi dulu nih.
Oke, lanjut ya. Dinamika dan perubahan sosial budaya. Apa itu proses internalisasi? Proses internalisasi adalah proses panjang sejak individu dilahirkan sampai tua untuk belajar menanamkan atau menginternalisasikan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasad, nafsu, emosi yang diperlukannya untuk sepanjang kehidupannya. Itu yang disebut dengan proses internalisasi. Jadi para ahli sosiologi dan antropologi merasa yakin bahwa masyarakat atau manusia dalam pertumbuhannya selalu mengalami proses dinamika. Dinamika itu proses berubah-ubah, yaitu adanya perubahan sosial budaya. Ya. Jadi kalau dilihat dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kemudian dilihat dari suku-suku bangsa dulu sampai sekarang, itu ada perubahan, pasti ada dinamika, ada perubahan sosial dan ada dinamika pasti. Karena namanya manusia hidup, itu pasti dinamis, dia pasti akan berubah, bergerak terus, selalu berubah-ubah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi salah satunya, ketika kita membahas tentang dinamika sosial budaya masyarakat, kita harus membahas beberapa proses. Yang pertama adalah internalisasi, yang kedua adalah sosialisasi, yang ketiga adalah enkulturasi, yang keempat adalah evolusi sosial budaya, yang kelima itu tentang difusi, yang keenam adalah akulturasi, yang ketujuh asimilasi, dan yang kedelapan inovasi. Wow, banyak sekali nih. Jadi ketika kita membahas tentang dinamika dan perubahan sosial budaya, ya kita harus tahu hal-hal konsep-konsep tersebut seperti ini. Pertama adalah internalisasi. Internalisasi adalah proses panjang sejak individu dilahirkan sampai tua untuk menanamkan kepribadiannya. Oke, selanjutnya kita buka slide berikutnya. Oh, terlalu cepat ya. Yang berikutnya adalah proses sosialisasi. Apakah proses sosialisasi itu adalah proses pembelajaran seorang individu dalam masyarakatnya mempelajari nilai-nilai dan norma-norma tempat di mana ia menjadi anggota suatu masyarakat. Kemudian proses sosial yang terjadi jika seseorang menghayati dan melaksanakan norma-norma kelompok tempat ia hidup, sehingga akan merasa menjadi bagian dari kelompoknya tadi. Ya, ini kan kalau diingat-ingat semester lalu juga kita sudah membahas apa yang disebut dengan sosialisasi. Contohnya kan bagaimana sosialisasi Anda ketika Anda berada di Taiwan untuk pertama kali. Ketika Anda nyampe di Taiwan pun Anda akan melakukan proses sosialisasi. Anda akan melakukan adaptasi, melakukan penyesuaian untuk agar mengikuti norma-norma hidup di sini, aturan-aturan hidup di sini, bisa mengikuti bagaimana kerjanya di sini, seperti itu. Itu adalah proses sosialisasi. Kemudian setelah proses sosialisasi, maka kita akan membahas proses enkulturasi. Seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikirannya serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaan. Jadi kita lihat di sini ya dari kata kultur. Kultur itu artinya adalah budaya. Kultur artinya adalah budaya, enkulturasi. Jadi ketika kita bicara tentang enkulturasi berarti kita bicara budaya yang diterima atau dijalankan oleh seseorang. Ya. Bentuk awal dari enkulturasi adalah meniru berbagai macam tindakan orang lain.
Setelah perasaan dan nilai budaya yang memberi motivasi akan tindakan meniru itu telah diinternalisasikan dalam kepribadiannya dengan berkali-kali meniru, maka tindakannya menjadi pola yang mantap. Dan norma-norma yang mengatur tindakannya itu menjadi kebudayaan. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan enkulturasi. Kemudian ada yang disebut dengan evolusi sosial budaya. Proses evolusi sosial budaya merupakan suatu proses perubahan suatu kebudayaan dalam jangka waktu lama dan bertahap. Evolusi sosial budaya terjadi karena adanya anggota masyarakat yang tidak mentaati adat atau tradisi. Nah, ini nih. Jadi, evolusi sosial budaya, budayanya berubah. Ya, evolusi berubah dikit-dikit. Contohnya kayak di Indonesia, contoh evolusi budaya. Anak muda zaman dulu dengan anak muda zaman sekarang jelas budayanya sudah berbeda. Yang disebut dengan istilah pop culture, ya, budaya pop kalau dari istilah barat itu. Ya, ini karena ada evolusi juga. Zaman dulu eh, pacaran itu bukan jadi kebudayaan. Kalau zaman sekarang lebih ngeri lagi gara-gara sinetron katanya anak SD SMP aja udah mulai pacaran gitu kan. Sampai dibikinin buku bagaimana pacaran sehat. Nah, itu adanya evolusi sosial budaya. Itu merupakan salah satu evolusi sosial budaya. Makanya ketika buku itu terbit, orang-orang yang ingin mempertahankan budaya yang baik itu akan protes dan mengharapkan agar buku yang membawa budaya yang tidak baik itu dilarang untuk diedarkan. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh bentuk evolusi sosial budaya di masyarakat kita. Kita lihat bagaimana ya teman-teman tahu sendirilah di kampungnya seperti apa. Mungkin kalau sempat pulang, kalau cuti setahun sekali, melihat ada perubahan generasi mudanya seperti apa ya. Dulu waktu zamannya masih kecil, SD, SMP, sekarang ketika kita udah mulai umur sekian, itu berbeda banget anak-anak zaman kita dengan anak-anak zaman sekarang. Seperti itu. Itu yang disebut dengan evolusi sosial budaya. Jadi adanya anggota masyarakat yang tidak mentaati adat atau tradisi. Yaitu tadi saya contohkan. Contohkan ya itu tadi yang bahwa ada tradisi dilarang pacaran misalnya. Tapi ini karena ada yang melanggar adat, tidak taat pada adat, dia pacaran. Nah, itu menjadi evolusi. Itu adalah salah satu contoh evolusi. Kemudian di buku juga ada contohnya di contoh evolusi budaya itu ya seperti budaya di Minangkabau terkait dengan pembagian harta warisan misalnya. Itu contoh lain daripada evolusi. Proses lain yang perlu diketahui tentang dinamika dan perubahan sosial itu adalah proses difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu yang satu ke individu yang lain dan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Tipe difusi ada dua, yaitu difusi intra-masyarakat dan difusi antar masyarakat. Ada yang disebut dengan intra-society dan ada yang disebut dengan inter-society. Oke ya, itu ada di buku di halaman 62. Oke, kita lanjut sedikit. Difusi intramasyarakat dipengaruhi oleh unsur yang baru yang mempunyai kegunaan. Unsur budaya baru yang berlawanan dengan budaya lama. Atau kedudukan dan peranan sosial dari individu yang menemukan hasil penemuannya itu kemudian disebarkan ke masyarakatnya. Nah, itu adalah yang mempengaruhi difusi intramasyarakat yang di dalam masyarakat. Sedangkan difusi antar masyarakat itu dipengaruhi oleh adanya kontak masyarakat tersebut. Jadi antara satu ya karena antar masyarakat ya pasti ada kelompok masyarakat satu dan yang lain.
Kemudian kemampuan untuk mendemonstrasikan manfaat penemuan baru tersebut, adanya paksaan dari penguasa atau pemerintah, adanya peranan masyarakat dalam menyebarkan penemuan baru. Itu ada di buku di halaman 62 dan 63. Nah, jenis-jenis difusi antar masyarakat ini bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa kita lihat di sini. Ada yang disebut dengan hubungan simbiotik. Nah, itu hubungan masing-masing kebudayaan tidak berubah. Kemudian penetration Pacific. Penetration Pacific artinya pemasukan unsur kebudayaan asing secara damai. Kalau penetration violence berarti kemudian memasukkan kebudayaan baru secara kasar. Kemudian stimulus diffusion yaitu yang terjadi secara tidak langsung karena jarak yang besar. Unsur kebudayaan tersebar secara beranting dari satu bangsa ke bangsa lain. Yang terakhir adalah kultur kompleks, yaitu gabungan dari unsur kebudayaan yang menyebar di antara negara-negara atau bangsa. Itu ada di buku di halaman 63. Oke? Difusi antar masyarakat. Kemudian proses yang berikutnya daripada dinamika dan perubahan sosial ini adalah akulturasi. Tapi karena waktunya tinggal sedikit lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi untuk proses akulturasi dan selanjutnya kita akan diskusikan minggu depan. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Halo, selamat malam. Yo meo enti. Yo meo enti. Meo ah. Puyo, puyo, meo. Meo. Meo, meo. Oke, ada pertanyaan nggak? Oh, kalau ada yang masih belum mengerti, boleh silakan aja di inbox. Nanti kita diskusi di inbox bisa, nanti saya balas. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya. Yang mana yang diunggah? Kalau yang kemarin yang interaksi sosial, itu kan bab 3-nya baru separoh, itu sampai slide 17 ya. Itu sudah saya unggah minggu lalu. Nanti untuk yang dinamika sosial ini, nanti akan saya upload. Ya, nanti saya unggah, jangan khawatir. Oke, ya, saya siapkan rekamannya. Ini karena saya di rumah, jadi koneksi internetnya lemot. Kemungkinan link YouTube-nya baru tersedia besok. Soalnya internetnya lemot di sini. Ya, maklumlah. Kalau saya lagi di kampus, bisa cepat. Tapi ini karena saya ngajarnya dari rumah, jadi agak lambat mungkin nanti processingnya. Oke, jadi cukup dulu sampai di sini kita bahas tentang dinamika sosial ya, dinamika dan perubahan sosial. Ya, yang yang masuknya terlambat-terlambat nggak apa-apa, nanti tinggal dibuka aja YouTube-nya insya Allah ya. Nanti saya upload kalau sudah saya edit nanti saya lapor kembali. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti saya upload. Untuk 2 minggu ini saya belum mengasih tugas. Mungkin nanti kalau sudah selesai semua, baru nanti saya akan terbitkan tugas-tugasnya ya. Ya, jadi untuk awal-awal ini kita fokus belajar aja dulu ya. Untuk tugas-tugasnya nantilah ya. Itu saja ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wan An, Gong Si Pacoy. Jangan lupa angpaunya bagi-bagi.
Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Wan An.